Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang teknologi komunikasi untuk masa depan bertemakan pada bidang pendidikan. Untuk tugas mata kuliah perkembangan teknologi komunikasi kelas F dengan dosen pengampu Bapak Widiatmo Eko Putro. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Adin Hada Rizky dengan NIM 1152100153. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan ini merupakan sebuah praktik dalam upaya memfasilitasi pembelajaran serta dalam rangka meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, atau memanfaatkan dan mengelola proses teknologi yang tepat. Perlunya teknologi dalam pendidikan yaitu teknologi pendidikan sebagai sarana untuk menambah informasi, yang kedua untuk mendukung pengetahuan dan dapat meningkatkan efisiensi proses belajar mengajar sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Sejarah teknologi pendidikan dari tahun ke tahun. Yang pertama, pada tahun 1920 pertama kali munculnya pengajaran secara visual. Yang kedua, pada tahun 1921 sampai dengan 1949 museum yang berisikan pameran visual untuk pembelajaran. Yang ketiga, pada tahun 1950 sampai 1990 munculnya komputer untuk pembelajaran. Yang keempat, pada tahun 2000 sampai sekarang sudah banyak teknologi pembelajaran seperti laptop, proyektor, dan lain sebagainya. Saya Maria Fatika Wiritanaya dengan NBI 11521000156. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi di bidang pendidikan. Perkembangan alat teknologi zaman dulu. 1. Papan tulis. Papan tulis digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran dan juga bisa untuk menggambar. Terbuat dari lempengan batu karbon, biasanya berukuran besar. 2. Pena, bulu, dan tinta. Pada zaman Belanda, bulu pena biasanya digunakan untuk menulis dengan tinta berbahan bulu angsa. 3. Mesin tik. Mesin tik adalah mesin atau elektronik dengan sebuah set tombol-tombol yang ditekan menyebabkan huruf dicetak pada dokumen. Biasanya digunakan untuk mengetik dan menyusun surat maupun naskah. Perkembangan zaman modern. 1. Zoom. Aplikasi komunikasi yang menggunakan video dan dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler maupun desktop. 2. Google Classroom. Layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk urusan sekolah dalam membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. 3. LCD Proyektor. Penggunaan LCD ini sebagai media penyampaian materi kepada siswa untuk menampilkan data seperti video atau gambar dalam kegiatan presentasi. 4. Laptop. Sebagai media informasi bagi para pelajar untuk membantu menyelesaikan tugas sekolah. Selain itu juga dapat digunakan untuk mencari informasi sendiri. 5. Media sosial. Penggunaan media sosial memudahkan dalam proses pembelajaran. Lewat sosial media, para pelajar aktif bisa lebih kreatif dan mandiri, sehingga meningkatkan pengetahuan maupun kualitas dalam belajar. Blended learning merupakan proses pembelajaran tatap muka yang digabung dengan pembelajaran daring. Pada metode pembelajaran ini, siswa tetap bisa mendapatkan pembelajaran di kelas melalui berbagai cara seperti ceramah, diskusi, tugas, maupun demonstrasi. Siswa juga menerapkan e-learning dengan resource yang sudah disediakan oleh guru. Dengan adanya kedua metode ini, siswa tidak hanya bergantung pada situasi pembelajaran di kelas, tetapi juga siswa bisa belajar di mana saja dengan memanfaatkan materi pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Metode ini dinilai sebagai metode pembelajaran yang mampu menciptakan pengalaman belajar yang fleksibel dan interaktif. Selain itu, metode pembelajaran ini dinilai efektif dalam membuat siswa makin melek teknologi karena ada materi pembelajaran yang disampaikan secara daring. Gamification merupakan bidang pendidikan yang merujuk pada metode pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa seperti sebuah permainan. Tujuan utama dari gamification adalah membuat pembelajaran agar tidak terkesan membosankan untuk para pelajar. Gamification sebenarnya bukanlah sebuah metode pendidikan yang baru. Pembelajaran melalui permainan yang menyenangkan sudah lama digunakan sebagai metode pembelajaran yang efektif. Hanya saja penggunaan teknologi dalam gamification baru dijumpai di dalam beberapa tahun terakhir.
Secara tidak langsung, gamification dapat mengajak anak untuk belajar teknologi di samping belajar tentang materi pembelajaran yang sedang dibicarakan. Penggunaan teknologi dalam gamification bisa membuat pelajar makin termotivasi untuk mempelajari suatu materi pembelajaran yang ada. Saya, Magdalena Asri dengan NBI 11521000174, Metaverse dapat didefinisikan sebagai ruang virtual yang bisa kita masuki. Tidak semata-mata kita lihat di layar, Metaverse merupakan gabungan dari beberapa macam teknologi. Misalnya seperti virtual reality, video, dan augmented reality. Sejauh ini implementasinya memang masih belum banyak digunakan, apalagi di Indonesia. Akan tetapi, contoh Metaverse bisa dibayangkan sebagai berikut. Guru mengajak siswa untuk mengenal bagaimana proses terjadinya gunung meletus dan mewawancarai langsung oleh seorang ahli, hanya melalui dunia virtual. Dengan Metaverse, siswa seakan-akan bisa melihat langsung bagaimana erupsi gunung terjadi sembari mendengarkan langsung penjelasan dari ahlinya. Sosial media learning merupakan inovasi model pembelajaran yang memanfaatkan media sosial Facebook dan Messenger sebagai solusi pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 dan juga sebagai solusi untuk peserta didik yang berada di daerah terpencil dengan akses jaringan terbatas. Karena aplikasi ini yang paling memungkinkan digunakan pada daerah yang memiliki akses jaringan terbatas dan bisa digunakan tanpa kuota atau gratis, maka dari itu memungkinkan bila menggunakan aplikasi Facebook dan Messenger tersebut. Dampak positif dari perkembangan teknologi komunikasi di bidang pendidikan. 1. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. 2. Munculnya media massa sebagai sumber ilmu. Ketiga, memudahkan siswa dan para guru dalam proses pembelajaran. Lalu untuk dampak negatifnya yaitu 1. Banyak kasus internet membuat moral para siswa menjadi menurun karena membuka situs berbahaya. 2. Adanya kesenjangan sosial di antara para peserta didik dari sisi fasilitas maupun kualitas pendidikan. 3. Pelajar menjadi bergantung pada teknologi karena terbiasa mendapatkan informasi yang lebih mudah. Teknologi dalam dunia pendidikan akan terus-menerus mengalami perkembangan dan tidak akan berhenti pada satu masa saja. Oleh karena itu, sebagai pelajar harus menjadikan teknologi sebagai teman hidup yang digunakan dengan bijak.